Cuaca cerah, enaknya cari ikan nih. Main di laut sudah. Tenang, sekarang kita mau cari ikan di muara. Tapi ngomong-ngomong si Bapak di mana ya? Pak Kengeng. Ayah, wah mana? Mana cing? Nih. Woi, resep kieu si Bapak loba lauk. Mana, Pak? Wah, berat teh. Pak itu berat teh. Masuk dibantu sangsok kayak geus. Itu lo berapa lebar itu? Ayah sah. Anak negeri, ini dia yang dinamakan anco. Alat untuk menangkap ikan di sungai atau muara. Besar sekali ya. Cara memakainya sih sebenarnya mudah. Cuman beratnya ini loh, gak main-main. Tuh, tinggal Sadayana. Setelah anco dibiarkan selama semalaman, akhirnya dapat juga ikan muaranya. Ya, walaupun gak banyak, tapi kita harus tetap bersyukur. Oh ya, anco disebut juga dengan jaring angkat. Jaringnya terbuat dari nilon yang memiliki lebar bervariatif, mulai dari 3 meter hingga 29 meter. Biasanya sih Pak Aceng menurunkan anco pada malam hari. Kemudian mengangkatnya ketika hari sudah mulai terang. Pak, iya kok Siti di canaknya. Mohon canak-canak we, banyak dipasak, dibakar, digoreng, ayo. Pada dipasak heula ku abinya. Ayo, Pak. Awas ada senseur. Neng jasa berat teh. Jangan, tuh kalem Pak. Kuat apa? Ayo, kita masak. Nah Bu, Neng, tos beres di kumah. Sekarang teh kita mau masak apa, Neng? Lauk tutup oncom. Lauk tutup oncom. Dan tadi di itu ya Cipaterman. Nah, di daerah Sindangkerta, Tasikmalaya. Hayu Neng, enak mah kurang masak. Tos lapar ya. Soal ikan, Abdi yang bertanggung jawab. Sementara Neng Siti dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkap lainnya. Simpel sekali bukan? Urusan potong-memotong dan mengulek bumbu sih Rangga serahkan ke Ibu Sri dan Neng Siti aja. Karena mereka jagonya. Semangat Bu, ulek sampai halus ya. Bu Abi masakin heulanya. Ya, Neng ya. Supaya lebih mantap, ikan yang sudah kita tangkap di Muara Cipaterman tadi, Rangga goreng terlebih dahulu. Anak negeri dimanapun berada, juga harus sering-sering makan ikan ya. Karena selain kandungan gizinya yang sangat baik, mengkonsumsi ikan juga bisa mencegah ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Bumbu sudah halus. Selanjutnya tumbuk oncom sampai halus dan tercampur rata dengan bumbunya. Pada mulanya, nasi tutuk oncom merupakan makanan harian untuk kelas menengah ke bawah masyarakat Sunda. Oncom berbahan kedelai merupakan makanan asli Sunda dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk itu, oncom menjadi lauk pauk yang selalu ada pada masyarakat Sunda sejak tahun 1940-an. Kata tutuk dalam nasi tutuk oncom berarti ditumbuk. Jadi nasi tutuk oncom adalah nasi yang dicampur dengan oncom yang ditumbuk. Eits, belum selesai. Karena oncom yang sudah tercampur rata dengan bumbu masih harus dimasak dengan minyak sedikit. Jangan terlalu lama, cukup sampai oncom terlihat lebih kering agar tidak menimbulkan rasa pahit pada oncomnya. Terakhir, masukkan bahan irisannya biar tambah lezat dan bergizi. Angkat, lalu oncom siap dicampurkan dengan nasi. Tapi ada yang sedikit berbeda nih. Ibu memberikan resep turun-temurunnya, yaitu dengan menambahkan ikan tumbuk pada nasi tutuk oncomnya nanti. Sekarang saatnya mencampur ketiga bahan, yaitu nasi, oncom, dan juga ikan tumbuknya. Oh ya, kini karena oncom yang dicampur dengan nasi memiliki rasa yang enak, lambat laun makanan ini bisa naik kelas loh.
dan disukai banyak orang dari berbagai kalangan. Nasi tutuk oncom harus disajikan langsung dalam keadaan hangat. Untuk itu, nasi tutuk oncom tidak dapat dikonsumsi lebih dari 1 hari karena nasi yang tercampur dengan oncom akan cepat menjadi basi. Orang non Kang. Botram. Ayo, ayo mah. Oh, kami di tengah. Ya. Kita mau bapak, kita mau neng, iya. Iya, abi mah spesial. Anu iya. Rasanya mah sungguh spektakuler. Meski sederhana, tapi sangat nikmat. Raus pisan. Biar mantep pisan ya peuteuna. Mau putih. Mohon Langsung sok. aja tuh kalau dibuka. Langsung we. Bener mang. Ngelekas ieu mah. Tapi, meski di mulut terasa enak, jangan sampai berlebihan ya. Karena faktor fermentasi yang berlebihan bisa jadi memberikan efek samping berupa keracunan. Ikan hasil tangkapan ngehancao masih sisa. Kita buat satu olahan lagi yuk. Kali ini Abdi dengan Neng Siti dan Bulia akan membuat lauk haseup sambal goang. Bu, ieu bakar ayeuna. Siap Bu, Neng, abi ngabakar heula nya. Ngasep ieu mah lain ngabakar. Pertama-tama sudah pasti ikan yang sudah dibersihkan harus diasap terlebih dahulu. Proses pengasapan ini tujuan awalnya sebagai cara untuk mengawetkan ikan. Karena proses pengasapan bisa membuat kadar air pada daging ikan berkurang. Makanya ikan asap seperti ini cenderung lebih tahan lama. Hebatnya lagi nih, proses pengasapan ikan membuat kandungan gizi pada ikan tidak berkurang, alias tetap sama dengan ikan segar. Yang terpenting sih, asap harus terus dijaga untuk mengeringkan seluruh bagian daging ikan. Nah, salah satu tanda ikan sudah matang adalah perubahan warna ikan menjadi coklat keemasan. Kalau sambal goang sendiri, bumbu dan bahannya cukup simpel kok. Cukup cabai, bawang, dan tomat. Cabai dan bawang ditumbuk halus, sementara tomat dipotong sesuai selera. Oh ya, sambal goang berasal dari campur baur antara bahasa Sunda dan Betawi, yaitu sambal dan doang. Nah, ketika diucapkan oleh orang Sunda, maka bergeserlah menjadi sambal goang. Namun meski demikian, dari aneka jenis sambal, hanya sambal goang yang mencerminkan kesederhanaan hidup. Bu, ieu mah tos asaknya, Bu. Wah, singit pisan, Bu, ieu mah dihasup teh. Angkat wae, Bu. Siap, Bu. Iya. Panas. Panas, Bu. Terakhir, tinggal disiram deh ikan asap dengan sambal goangnya. Widih, sudah terbayang kelezatannya kan? Tuh, kalau rasa si anak itu. Oh, Mang. Ayo tas jantan orang tua. Ayo, sok parkir, ayo, Bu. Mantap, ya, mah. Neng, cepengan. Sok, Mang, diparkirkeun, say. Waktunya makan. Meski pedas, tapi ini benar-benar enak. Aroma asap dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan makin meningkat. Lausnya, Mang. Nong, laus pisan. Jadi ikan asap itu selain rasanya enak,
Proses diasap itu untuk mengawetkan ikan. Jadi zaman dulu untuk mengawetkan itu menggunakan sinar matahari. Tapi karena faktor alam sinar matahari tidak selalu ada cuaca hujannya. Nah, masyarakat sekitar menggantinya oleh pengasapan bara. Mantapnya, Mang.